Pagi ini kita akan mendengarkan dari Ibu Joan yang sudah sangat berperan ya dalam parenting dari family coach ya. Kita mau dengar apa nih maksudnya di slow down nih. Ya, di sini dikatakan memilih doing for God or being with God. Gimana tuh? Gimana kesibukan bekerja buat Tuhan membuat kita melakukan apa saja termasuk berdoa dan pelayanan without being with God. Nah, saat ini tanpa berlama-lama lagi, saya mengundang Ibu John. Apa kabar nih Ibu John? Baik Bu Esther. Puji Tuhan, bisa ketemunya di sini. Iya. Ya, baik, tanpa berlama-lama, saya ingin mengundang Ibu John untuk bisa memaparkan nih, apa maksud dari slow down ini, sehingga kita sama-sama, dan sebelumnya, Bapak Ibu, nanti di akhir kita ada pertanyaan ya, tanya jawab. Jadi kalau misalnya masih bingung atau ada yang sesuatu yang ingin tanyakan, boleh ya, silakan langsung ditanyakan di 15 menit terakhir nantinya setelah pemaparan. Ya, baik, silakan Ibu John. Oke, boleh izin share screen? Halo? Sudah bisa, Bu John, sekarang udah jadi ya. Oke, thank you. Oke ya. Saya akan coba share apa yang kita bisa pelajari sama-sama. Jadi ini adalah sebuah perjalanan ya, perjalanan rohani buat setiap kita. Kalau kita tadi saya ikutin sepanjang acara Mesbah Koremdeo. Bicara Koremdeo kan bicara bagaimana we are in the presence of God. Bagaimana kita ada di dalam hadirat Tuhan, dan kalau kita dalam hadirat Tuhan, ujung-ujungnya kita bisa memuliakan Tuhan. Ini memuliakan Tuhan tuh luas banget ya. Tapi hari ini kita mau ambil satu poin mengenai slow down. Apa sih slow down? Kita akan coba lihat ya, slow down itu seperti apa sih. Kalau kita pernah pergi dalam sebuah perjalanan, lihat ada bus atau mobil yang wah gitu ya, ngebut, terus kita biasanya bilang nggak bisa pelanan ya tuh orang, ya nggak bisa pelanan ya tuh orang gitu ya. Nah itu slow down. Slow down artinya ambil satu stage, satu kondisi di mana kita ngerem gitu ya, slow down, slow down. Jadi ambil waktu untuk yuk ngerem, ambil waktu tenang gitu. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama. Saya senang sekali waktu baca firman Tuhan di Mazmur 42 ayat 7. Kalau kita cari itu di bahasa Inggris, itu ada satu statement yang bagus, deep calls unto deep. Jadi yang di dalam itu memanggil yang di dalam. Nah, kalau kita tahu Mazmur 42 kan itu kebanyakan bercerita tentang kerinduan untuk sebuah persekutuan, kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, kerinduan untuk bisa menyerap semua hal yang baik yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Watchman pernah menulis, katanya, a Christian life is not superficial life. Jadi, kehidupan Kristen itu bukan kehidupan yang dangkal. Tapi ini bicara tentang hal yang sangat dalam, hal yang sangat pribadi, hal yang sangat, kalau private itu nggak ada orang yang perlu tahu mengenai hal itu. Hal yang benar-benar membutuhkan waktu. Kenapa? Untuk ada di satu kondisi di mana kita memiliki yang namanya hidden life, kehidupan yang tersembunyi, itu perlu waktu, perlu tempat yang sangat pribadi, yang sangat dalam. Kalau kita lihat tumbuhan,
yang bisa tumbuh adalah ketika benihnya masuk sampai ke dalam. Kalau benihnya nyampe di pinggir jalan, di semak-semak belukar, nggak masuk gitu, nggak tumbuh. Kalau firman atau kehidupan Tuhan itu masuk sampai dalam, nah itu adalah satu kekuatan untuk kita bisa akhirnya bertumbuh. Deep calls unto deep. Nanti kita coba ya renungkan, apa sih maksudnya deep calls unto deep. Diam aja saudara, kita ambil waktu sekarang ya. Kita ambil waktu tenang sebentar. Dengan kata-kata ini aja. Deep calls unto deep. Yang di dalam itu memanggil yang di dalam. Jadi saudara perlu yang di dalam. Kalau saya ngomong yang di dalam, saya pikir orang-orang yang ikut hari ini menyadari persis apa maksudnya. Yang di dalam, saudara. Ketika roh kita memanggil, kita memanggil yang di dalam. Kita tenang sebentar, ambil waktu 1-2 menit, kita akan coba merenungkan deep calls unto deep. Itu apa sih buat saya? Ya, kita akan lanjut nanti kalau sudah mau perpanjang di rumah. Maksudnya lanjutkan di rumah, kalau nggak kita bisa bablas deep calls unto deep bermenit-menit ya. Oke. Jadi ada panggilan dalam hidup kita untuk memanggil yang di dalam. Ketika roh kita bertemu dengan dia. Wow, saudara, itu potensi untuk kita bertumbuh, berkembang. Kalau pakai bahasa orang-orang psikologi positif itu kita flourish. Jadi hidupnya tuh benar-benar bisa menikmati hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan. Berbahagialah kita. Nah, hari ini kita akan coba telusuri firman Tuhan. Seorang yang belajar bagaimana hidupnya dalam. Saudara, kalau saudara pelajari lagi, itu bagus banget, 2 Korintus 12 ayat 2. Di satu ayat ini dikatakan gini, aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ini Paulus lagi cerita siapa sih? Paulus lagi cerita pengalaman pribadi di tempat yang tersembunyi, yang dia cerita setelah 14 tahun kemudian. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. 14 tahun yang lampau. 14 tahun itu dia ngapain? Kok baru sekarang? Saudara, kalau kita pelajari, Paulus tidak menceritakannya panjang dan lebar sepertinya, wow, ini ekstravagansa banget, ini saya diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. No. Dia cerita, coba deh kau lihat, brief explanation, brief story. Kenapa? Karena buat dia kepuasannya bukan di panggung. Orang-orang lihat, wow, keren, hebat banget, gitu. Tapi ketika dia ada di tempat tersembunyi. Saya satu hari pergi bersama keluarga, terus dibelokkan sebuah jalan kecil di Bali waktu itu ya. Terus ada tulisan hidden gem. Saya pikir apa ya ini? Hidden gem. Ternyata begitu kita masuk ke daerah itu, di dalamnya bagus sekali tempatnya. Oh, ada mutiara tersembunyi, ada precious thing di tempat tersembunyi. Nah, saudara, ini nih yang Tuhan lagi siapkan buat setiap kita. Saya tadi suka ayat firman Tuhan awal. Ketika mereka tahu Roh Kudus
menyuruh mereka, maka mereka berangkat. Tadi ada ya di firman Tuhan Kisah Rasul 13 ayat 4-5. Di awal sekali kita mulai Koramdio ini. Tahu, disuruh. Gimana taunya ya? Apa Roh Kudus ngomong, woi, berangkat ke sana gitu. Deep calls the deep. Yang di dalam memanggil yang di dalam. Yang di dalam speaks to the deep. Deep speaks to the deep. Jadi, saudara, ini kita lagi bicara tentang bagaimana kita membiarkan kekristenan kita menjadi kekristenan yang tidak superficial, kekristenan yang tidak hanya di permukaan yang dangkal, tapi yang masuk ke dalam, ke dalam. Nah, kita akan lihat, ini fakta yang kita mau nggak mau hadapi. Life is on run. Pagi bangun, kalau buat ibu-ibu bangun, pagi udah harus siapin ini dan itu, kemudian cepet-cepet bangunin anak, pergi ke sekolah, lalu setelah antar anak harus pergi ke pasar, masak, belum sempat masak selesai, ada meeting, kemudian setelah meeting, aduh, ada meeting yang berikut, kemudian mau makan bakso bareng sama teman, lalu siangan jemput anak, ini kalau anaknya sekolah ya, dan seterusnya, kita terlalu lelah. Untuk yang bekerja, pagi bangun, dan target-target banyak, hal-hal yang harus dicapai hari ini banyak, target bulanan, target 3 bulanan, target tahunan, kita terus dikejar. Ada tuntutan untuk melakukan banyak hal. Even di dalam pelayanan, even di dalam pengabdian kita, tanda kutip ya, pengabdian kita kepada Tuhan. Karena kita kadang menghitung pengabdian itu dengan pelayanan ya, apa yang kita kerjakan. Life is on run. Ras. Sampai-sampai banyak orang berdoa, Tuhan kalau boleh kasih saya another 4 hours. Ya, another extra 4 hours. 4 jam Tuhan tambahin, jadi 24 jam sehari. Mungkin cukup hidupnya. Dikasih 100 jam juga nggak cukup. Ya, kenapa? Life is on run. Life is on run. Nah, kalau gitu, coba kita lihat deh fakta ini. Fakta ini, apa aja yang bisa kita lihat. Kita merasa terjebak di dalam perjalanan spiritual bersama Kristus. Duh, capek banget ya, lelah banget. Kita mungkin pernah dengar, burn out nih gue, gitu. Ya, burn out nih gue, gitu. Burnout itu kan satu kondisi di mana kita mengalami kelelahan yang amat sangat, more than fatigue. Kalau fatigue itu ya lelah gitu, tapi kalau burnout itu udah lebih dari sekedar fatigue, sekedar kelelahan. Kelelahannya nyambung, fisik, spiritual, emosional, dan terus nyambung. Lalu kita hidup dari spiritualitas orang lain. Suami saya berdoa, senang juga saya. Udah kebagian, ya. Oke, terkapar kita. Ya, kita terkapar, kita scattered, kayak terpotong-potong gitu ya, rapuh, uncentered, tidak terpusat, lelah, fisiknya lelah, spiritualnya lelah, emosionalnya lelah. Bukankah kita bahkan di tengah-tengah sebuah gereja, kita banyak suka nggak suka nih, like dislike, kesel ini, kesel itu, ya. Ada lagi kita ngalamin pengalaman-pengalaman, akhirnya ya doa, baca firman, tapi tidak menyentuh kehidupan, nggak mengubah saya juga. Sedikit berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena tadi life is on run, sibuk dan nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalaupun cari Tuhan ya sekedarnya, khususnya kalau lagi masalah, ya. Lalu kita bergumul untuk menghentikan life on the run-nya. Kenapa? Karena semua udah jalan begitu rupa, udah nggak bisa dikelola lagi. Pokoknya ya memang harus begini aja. Susah untuk kita bilang stop, slow down, stop, tenang sebentar.
ambil waktu untuk slow down. Yang memperlambat kecepatan. Mungkin kata lebih tepatnya ya, memperlambat kecepatan. Kenapa? Karena kita terbiasa. Saya banyak berurusan dengan murid-murid di sekolah setiap hari ya. Kemarin kita baru diskusi dengan juga guru yang lain, dengan orang yang terlibat dalam pendidikan. Kita ngobrol begini, iya ya, kita ini nggak sinkron ya. Kita bilang, oke, kamu yang penting belajar tuh ngerti. Yang penting belajar tuh menikmati, mendapatkan pengetahuan. Yang penting belajar itu kamu benar-benar bisa mengambil sarinya dan itu menjadi kemudian hikmat dalam hidup kamu. Tapi dalam prakteknya kita selalu, ayo cepat, 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 ayo cepat. Kerjakan dengan cepat, ayo kerjakan dengan cepat. Lalu kita buat the most ya paces finish. Jadi murid-murid yang buku kerjanya diselesaikan paling banyak. Bukankah dunia ini penuh dengan kompetisi? Yes, saya harus, saya nggak boleh terlambat, saya harus. Bergumul untuk menghentikan life on the run, itu adalah fakta yang dialami oleh orang-orang Kristen hari-hari ini. Saya nggak lagi ngomong orang di luar sana, ini kita lagi ngomong kita, ngomong mengenai saya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Slow down. Slow down. Kurangi kecepatan. Kurangin kecepatan. Gimana ya kita kurangi kecepatan? Kita mau belajar dari siapa ini kurangi kecepatan? Kita akan lihat dulu, saudara, firman Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-7. Be still before the Lord. Be still before the Lord. Jadilah tenang di hadapan Tuhan. And wait patiently for Him. Dan nanti-nantikan dia dengan sabar. Nanti-nantikan dia dengan sabar. Saudara, kalau patient itu artinya ada waktu ya. Ada waktu. Aduh, nggak sabar nih bayi, biar cepet kek. Langsung udah ada jakunnya bisa kerja. Kan enggak. Take time. Waktu menunggu itu sebenarnya adalah bekerja. Saya suka satu hari, salah satu orang menulis di WA-nya, dia tulis gini, for me, waiting is working. Ketika kita menunggu, itu adalah satu pekerjaan. Wah, keren banget. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Be still and know that I'm God. Jadilah tenang dan ketahuilah aku adalah Tuhan. Aku adalah segala-galanya buat hidup kamu. Be still. Be still. Saudara, kalau lihat gambar ini, apa yang saudara dapat? Intuisi apa yang saudara kemudian bisa alami? Coba lihat tenang sebentar gambarnya. Mungkin intuisi kita bisa berkata, bunga-bunga yang indah juga Tuhan jadikan bertumbuh di tempat di mana nggak ada orang mungkin yang memperhatikannya. Di dalam ketenangan ada keindahan yang luar biasa. Oh, banyak lagi hal yang lain. Itu intuisi kita bisa keluar. Ya, kenapa? Karena manusia bawah sadarnya salah satu adalah intuisi, dan bawah sadar kita itu ya 92% pikiran kita itu di bawah sadar, pikiran bawah sadar gitu ya. Hanya sekitar 8%. Malah ada ahli-ahli yang bergerak di bidang neuroscience mengatakan 98% pikiran kita pikiran bawah sadar. Nah, kalau kita bisa kemudian membawa keluar yang bawah sadar itu kepada kesadaran dan menyadari Tuhan itu ada. Wow. Keren banget ya. Nah, kita akan lihat pertanyaan ini. Saudara,
Kapan terakhir sekali? Kapan? The last time you experience silence and stillness. Kapan terakhir sekali saudara menikmati yang namanya silence and stillness? Kapan terakhir kali kita slow down, being slow down? Mengurangi kecepatan dan mengambil waktu untuk menaruh perhatian kepada Tuhan yang hidup itu. Seorang yang ingin menikmati yang namanya silence and stillness, dia perlu stop dari aktivitasnya dan kemudian beralih perhatiannya kepada Tuhan yang hidup. Kita memilih untuk masuk di dalam kesadaran akan His presence. Saudara, Tuhan ada nggak sih? Ada. Di mana? Di mana-mana. Bukan pas hari ini, jam sekian ini, jam tadi ya, let's say jam 6 sampai nanti jam 7 sekian, Tuhan ada di sini. Lalu setelah itu, saudara, saya punya pengalaman, dan banyak kali, waktu masa-masa remaja saya, kalau lagi jam doa, saya doanya bisa sampai, tolong, gitu ya. Kita adu doanya, wah gitu ya, rame. Tapi udah sampai rumah, ngapain juga ya, kayak gitu ya. Udah, beda banget. Suasana doa, spirit waktu suasana doa dengan waktu saya sendiri. Akhirnya saya menyadari ada hal-hal yang perlu diubah dari cara saya berpikir mengenai sebuah doa. Kapan, saudara, terakhir kali saya menikmati? Kapan terakhir kita menikmati? Baru tadi, puji Tuhan, ya, berbahagia sekali kalau kita bisa melewati waktu-waktu di mana kita bisa ngalamin. Tadi waktu kita doa, saya lihat, semuanya tutup, video gitu. Jadi saya tutup kan. Tapi di tengah-tengah doa, terus ada yang nyanyi, ada yang berdoa lagi, nyanyi lagi. Air mata saya keluar gitu. Saya rasanya, iya ya, Tuhan mau ya, saya benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Bukan karena musik yang luar biasa. Tadi musiknya, setahu saya gitar tok ya. Ada lagi nggak pakai musik, nyanyi aja tok gitu. Tapi it's not about your music. Ya, ini bukan mengenai musik, tapi mengenai hati. Mengenai yang di dalam, memanggil yang di dalam. When the deep calls upon the deep. Nah, kita akan lihat, ini saya coba buat. Jadi, Lukas 10 ayat 38 sampai 42, saya coba baca, dan sambil kita baca nanti, sambil saya baca nanti kita akan coba perhatikan ya gambarnya. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Salah nggak sih sibuk? Nggak salah. Lah kalau nggak ada yang mau sibuk ya gimana pekerjaan Tuhan? Jalan. Ya, kalau nggak ada yang mau bekerja gimana sebuah keluarga bisa survive? Saudara, kita akan lihat di sini apa yang membedakan Maria dan Marta. Marta, ya, doing for God, sibuk bekerja untuk Tuhan. Nyiapin itu, nyiapin ini. Kalau kita mungkin di konteks yang sekarang, rapat ini, meeting ini. Kalau saya mungkin nambahin, konseling ini, ngajar anak, kasih coaching, dan bla 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 bla.
Ya, kan kita semua kalau tanya untuk apa kita bekerja, untuk memuliakan Tuhan. Ya, even though kalau kita bilang untuk apa, the real one is ya untuk memperpanjang hidup, artinya mencari nafkah, kemudian aktualisasi diri, apalagi karena emang saya suka bekerja, jadi sesuatu yang menyenangkan. Ini saya lagi buat penelitian ya untuk wanita karir yang berkeluarga. Nah, jadi kenapa kita bekerja? Kebanyakan kita bilang saya memuliakan Tuhan. Kenapa kita melayani? Saya ingin memuliakan Tuhan. Kita bekerja buat Tuhan demikian rupa. Di satu hari pertanyaannya atau saat ini pertanyaannya, bagaimana balancing-nya antara ada bersama Tuhan dan bekerja untuk Tuhan? Apa sih bedanya? Kalau bekerja untuk Tuhan, yes, saya tetap punya waktu dengan Tuhan. Tapi kalau ditimbang-timbang, lebih banyak bekerja buat Tuhannya daripada diam bersama Tuhan. Marta melakukan hal ini. Sebaliknya Maria, imbang. Dia dengar di kaki Tuhan Yesus, dia duduk di kaki Tuhan Yesus. Ternyata postur duduk di kaki Tuhan Yesus itu adalah postur yang biasa pada zaman mereka hidup. Itu adalah postur sikap seorang pelajar, learner, sikap seorang disciple. Sikap seorang yang dengan rendah hati ingin belajar, ingin dapat hal-hal yang baik dari gurunya. Mari lakukan itu. Saya sempat baca satu pelajaran. Itu benar-benar tak gitu di dalam hati. Ketika dikatakan gini, kalaupun Maria dapat pekerjaan banyak atau mengerjakan pekerjaan banyak, dia akan tetap tenang. Kenapa? Karena dia tahu, artinya being with God. Nggak rusuh, tenang. Karena dia tahu being with God. Nah, yang membedakan Marta dan Maria, izin ya, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris, karena ini kalau dipakai bahasa Indonesia saya udah coba nggak gitu asik gitu. Kata Marta itu dengan aktif melayani Yesus, tapi tekanan, tuntutan pekerjaannya distract her from him, mengganggu dia, menarik dia dari Tuhan. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya pernah alami ini. Sampai ke titik akhirnya melayani itu, ya udahlah, karena harus melayani, capek, lelah di dalamnya. Ya, lelah di dalamnya. Tapi tetap melayani. Hai Bu, gimana kabarnya? Puji Tuhan, God is good. Ya, nah, si scattered, terpecah-pecah, uncentered, nggak fokus lagi. Cepat kecewa, cepat tersinggung, cepat marah, khawatir. Her being with Jesus, berada dengan Yesus, keberadaannya dengan Yesus itu nggak cukup untuk sustain, untuk memelihara apa yang dia kerjakan. Jadi kalau pakai bahasa gampangnya, bahasa Indonesia, tekor. Ada bersama Tuhannya, dengan bekerja untuk Tuhannya, nggak seimbang, jadi tekor. Ya, kalau Maria, dia sits at the feet of Jesus, listening to him, bukan hear him, listening. Artinya dengan sengaja mendengarkan, dengan sengaja memberikan perhatian yang penuh. Maria jadikan prioritas being with Jesus over doing for Jesus. Ya, dia memprioritaskan ada bersama Tuhan lebih dari melakukan untuk Tuhan. Saudara, ini basic truth-nya, kebenaran dasarnya. The active life in the world for God, ya, kehidupan yang aktif di dunia ini untuk Tuhan, can only properly flow
hanya akan secara baik mengalir from a deep inner with God. Jadi, apapun yang kita kerjakan, hal-hal yang kita lakukan untuk dunia, bagi Tuhan ya, untuk dunia ini atau bagi dunia ini, di dunia ini, bagi Tuhan, itu hanya bisa nge-flow, bisa mengalir dari inner, deep inner with God. Karena itu kita perlu slow down. Karena apa? Idealnya, aktivitas kita buat Tuhan ditandai oleh living communion, keintiman dengan Tuhan, keintiman yang dalam dengan Tuhan. Saya teringat seorang yang disebut praying height, HYDE namanya. Apa yang dia lakukan itu mengubah banyak hidup orang. Apa yang praying height lakukan satu hari, orang mau tahu apa sih yang membuat praying height itu begitu powerful di dalam hidupnya. Nggak banyak ngomong, bukannya gerasa-gerusu, tapi kok powerful banget hidupnya. Ada orang yang ngintip. Ngintip maksudnya lihat apa sih sebenarnya yang dia lakukan. Dan ini yang terjadi. Praying heart itu kalau doa, Jesus, lama diam lagi ya. Orang nungguin, ini lama banget sih. Jesus, lama lagi gitu. Kok doanya cuma gitu ya? Pikir doanya yang wah seru banget gitu. Jesus. Ntar lagi diam lagi. Jesus. Oh. Jesus. Jesus. Kayak gitu aja. Kita bilang kayak gitu aja ya. Atau kita pernah dengar kisahnya Edward Jonathan ketika dia khotbahnya amit-amit kalau pakai bahasa orang-orang sekarang ya. Dia doanya tuh baca teks. Pakai kacamata yang tebal, berdiri dan baca. Kita kalau khotbah maunya wah gitu. Dia hanya baca. Maka firman Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku, hai kamu, kayak gitu bacanya. Tahu-tahu orang-orang nangis, di sebelah sini nangis, di sini menggerung-gerung. Ada yang sampai scrolling itu, merangkak untuk sampai ke podium. Dan di podium itu ada yang nangis, yang jatuh, yang kayaknya cuma baca. Kenapa? Karena the inner life-nya deep calls the deep. Deep calls the deep. Saya satu hari ketemu seorang hamba Tuhan, tajam banget. Jadi pakai Tuhan dalam karunia-karunia. Saya tanya sama dia, bagaimana kamu sustain, bagaimana kamu maintain kehidupan kamu? Dia bilang, I use my time 6 hours per day just to listen to God. Saya, 6 jam gitu. Yes. Udah tua waktu itu orangnya, jadi waktu saya ketemu dia dan dia doa nubuat, memberi nubuatan ke saya dan suami, dia bilang gini nih, saudara, I saw, karena dia udah lihat duluan kan, I saw, saya lihat kamu pakai kacamata. Terus suami saya bilang, Tom, suami saya namanya Tommy, Tom, benar pakai kacamata. Terus saya dengan asiknya, soknya, maklum. Lalu saya, I don't think he wore glasses. Karena yang saya kenal, suami saya nggak pakai kacamata. Gitu. Yes, but God told me
Ngomongnya gitu tuh, kayak gini nih. Ya, but God told me he wore glasses. Saya pastiin lagi, saya. Emang kamu pernah pakai kacamata? Iya, saya waktu kecil SMP saya pakai kacamata. Oh sorry, saya bilang. Dia bilang emang dia pakai kacamata, saya bilang gitu. Yes, just to make you know God knows you well. Gitu. Tuhan mengenal kamu dengan baik. Satu hari ada satu anak, waktu itu dia masih remaja. Anak remaja juga ketemu dengan hamba Tuhan ini. Dia dari Australia. Lalu dia bilang, please close your eyes. Jadi anak remaja ini tutup mata gitu. Anaknya model-model yang selengean gitu deh. Ya gitu. Anak remaja SMA gitu. Close your eyes. Kamu sekarang lagi jalan kah? Yang kamu lagi lihat di pikiran kamu lagi jalan kah? Kaget tuh anak kan. Dia buka mata kan. It's okay. Just close your eyes. Udah. Saya lihat kamu lagi pergi ke taman. Kamu lagi main ayunan di situ. Langsung buka, nangis itu anak laki-laki. Kok dia bisa tahu ya? Kok dia bisa tahu ya? A deep inner with God. A deep inner with God. When the deep calls the deep. Perlu waktu slow down. Jadi saudara, salah satu kalau kita mau slow down, kita belajar silence. Apa sih silence? Sebenarnya waktu kita silence, kita ambil waktu tenang, dan di silence itu, in silence, di dalam ketenangan, we let go. Kita membiarkan. Apa yang kita let go? Kita surrendering our will to God's will. Kadang kita doa kita tuh our will loh. Tuhan, kami mau anak kami segera ini. Tuhan, kami mau keluarga kami ini. Tuhan, kami mau. Tuhan, kami mau. Pertanyaannya, Tuhan mau apa enggak? Ini kalau buat saya ketika saya menyiapkan ini, jadi saya thank you sama Pak Budiman, membuat saya benar-benar sampai menjelang pagi menyelesaikan ini, karena saya pikir still I have to prepare yang baik. Surrendering our will to God's will. Bahkan di dalam kita bernubuat, ya banyak kali akhirnya jadi kubuat. Kenapa? Karena kita udah belajar firman Tuhan, ya oleh bilur-bilurnya sembuh. Lalu kita datang ke orang, demikian firman Tuhan, aku katakan kepadamu, engkau sembuh. Aku Tuhan mengasihimu, tidak akan ada kesakitan dalam hidupmu. Wih, keluarganya dibangkitkan imannya dan bersuka cita karena, wah, bapak saya sembuh nih, kata nubuatnya ya. Terus, apa yang terjadi? Wah, mereka marah besar. Ini kejadian. Saudara boleh baca buku tentang nubuatan karangannya Bill Hamon. Jadi seorang nabi, tanda kutip, muda, baru dalam pelayanan profetik. Wah, dia kan jadi antara rema dan apa firman Tuhan katakan tuh nyampur-nyampur. Wah, nyampein aja. Kemudian dia sampaikan untuk istri seorang hamba Tuhan yang sedang kanker. Semua orang di gereja, semua pemimpin, bahkan suaminya, wah begitu bersemangat. Kenapa? Karena nubuatnya bilang akan sembuh. Tapi akhirnya, memang kita semua akhirnya meninggal, tapi nggak lama dari nubuat itu, meninggal istrinya. Istri hamba Tuhan itu. Mereka kecewa habis. Yang mereka salahin siapa? Tuhan. Padahal kadang kita belum matang. Waktu kita menyampaikan pesan Tuhan, kita juga belum matang dan kita belum bisa membedakan ini saya punya mau apa memang ini suara Tuhan yang harus disampaikan gitu ya. Ketika kita tenang, kita let go ya our agendas. Kita nggak pakai agenda kita deh. Waktu saya tenang, saya udah nggak pakai agenda saya mau ini, mau itu, udah tenang, diam aja, udah diam gitu ya. Lalu membiarkan communion with God to become the core of our lives. Gimana caranya? Ini yang saya lakukan.
Pagi sekali begitu bangun, saya nggak ngapa-ngapain dulu. Saya duduk diam, hanya untuk diam. Saudara, silence is praying. Menjadi tenang itu doa. Kalau di dunia sana, di dunia sana maksudnya di dunia coaching dan lain-lain itu kita suka dengar sekarang, atau ya banyak akhirnya masuk juga ke gereja ya, kata mindfulness. Sekarang ada eating mindfulness, traveling mindfulness. Kenapa? Karena kita perlu sampai ke titik di mana kita sadar saat ini, katanya being here and now. Jadi sadar sekarang saat ini. Di tengah-tengah jam istirahat biasanya saya akan ambil. Untuk latihan ini nggak perlu sampai berjam-jam. Kecuali nanti saudara ambil waktu khusus, misalnya saudara pergi ke bukit doa atau ke tempat yang khusus untuk saudara berdoa. Benar-benar tenang aja, nggak ngapa, diam aja udah. Ambil aja catatan, catat aja apa yang perlu dicatat. Atau siapkan aja Alkitab, siapa tahu disuruh buka Alkitab gitu ya. Oke? Nah, bisa ambil berapa menit, diam, ambil napas panjang, keluarin lagi, tenang. Apa sih yang Tuhan mau ngomong ya? Jadi nggak pakai agenda kita. Dan biarin Tuhan secara dalam mentransform kita. Dan kita membiarkan Tuhan untuk bicara kepada kita. Biarkan Tuhan bicara kepada kita. Yuk, hari ini, kalau sampai lupa pesannya apa, slow down. Slow down and thank you. God bless you. Thank you, Ibu John. Apa yang sudah Welcome. dipaparkan pada hari ini. Ya, ini sangat penting ya buat kita untuk slow down, nginjek rem katanya. Untuk memiliki waktu-waktu berhenti, atau selah ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, boleh menuliskan di chat, ya, atau bisa langsung. Silakan yang mau langsung. Apakah Anda? Nah, saya ingin tanya sebelum Bapak Ibu bertanya nih, Bu Jun ya. Bagaimana kalau kita kalau kayak ibu rumah tangga ya, yang sehari-hari itu harus mengurus anak ya, dan sebagainya. Bagaimana kita memiliki waktu slow down ini ya, apakah itu perlu tempat khusus atau bagaimana? Karena kita tahu nih ramai sekali nih keadaan dengan anak-anak yang masih kecil dan sebagainya, dan harus masak ya. Gimana kita memiliki waktu ini supaya kita bisa slow down sehingga kita bisa menikmati. Karena kalau dipikir kayaknya susah, nggak mungkin gitu loh untuk keadaan seperti ini. Ya mungkin Ibu John bisa memberikan tips ya bagaimana kira-kira untuk bisa memberikan waktu yang terbaik dengan Tuhan ini. Ya silakan. Kata kuncinya sih decision ya, keputusan. Kata kuncinya keputusan, kata kuncinya kesediaan untuk berkorban. Katanya saya lagi berapa hari yang lalu ngajar di sekolah, kita perlu membangun disiplin. Disiplin apa sih? Disiplin itu choosing what is the most, choosing what you want most over what you want now. Choosing, memilih what you want most, apa yang kamu sangat inginkan over what you want now. Apa yang kamu mau sekarang gitu. Kan kita biasanya secara umum ya, manusia kan punya yang namanya kecenderungan untuk nggak tahan dengan yang namanya delay gratification. Untuk pokoknya apa yang saya mau, yang buat saya penting tapi juga memuaskan saya harus lakukan. Nah, saya coba lakukan itu yang pasti pagi-pagi, waktu kan biasa kalau pagi-pagi banget ya belum banyak aktivitas, arti orang rumah nih, kayak sekarang saya pakai segala macam alat untuk bantu supaya kalau saya ngomong atau tadi pada nyanyi pada segala macam, tetangga sebelah nggak keributan gitu, karena masih ada anak di sebelah ruangan saya ini. Jadi ya saya cuma duduk diam gitu ya. Nah, tetapi kan lagi sibuk. Pertanyaan saya balik bertanya. Di tengah-tengah kesibukan, kalau ibu terima telepon
atau WA, atau biasanya lagi sibuk gitu, tapi lihat WA bisa nggak? Masih bisa nggak lihat WA? Atau sama sekali pokoknya kalau udah sibuk itu nggak bisa pegang handphone, nggak bisa pegang apa-apa, nggak bisa balas WA dan segala macam. Nah, kebanyakan, saya nggak minta Ibu yang jawab, tapi maksudnya ini pemikiran. Kebanyakan kita kan, kita masih sempet ya pegang handphone, terus jawab. Kadang-kadang, ngelengser, pengen lihat gimana nih kejadiannya nih, aduh, ini Wakil Gubernur Jawa Barat, amit-amit deh. Nah gitu misalnya. Terus atau misalnya, widih, si PC ini gimana sih? Ya Putri Chandrawati, mungkin lu pada tahu lah ya. Duh, nih si FS gitu kan. Kita rame gitu. Nah, untuk yang begituan kita bisa sekitar 3-5 menit. Dialihkan aja. Oke, langsung didisiplin di sini ya. What I want the most over what I want now. Oke, jadi saya kadang aduh capek nih habis ngajar gitu ya. Tapi saya punya break time setengah jam. Jadi saya pastikan dalam setengah jam itu saya duduk diem aja dulu. Saya nggak ngapa-ngapain, saya diem aja. Dan itu enough gitu. Saya sadar aja saya napas, saya ada di ruang ini, saya kayak gitu. Kurang lebih. Jadi artinya it's about mungkin itu ya adjustment aja ya, karena kemarin misalnya kita udah kebiasaan sibuk dan kita pikir nggak mungkin, tapi ini bukan bicara berjam-jam gitu, bicara tentang 2-3-5 menit gitu. Oke, wah luar biasa ya. Ini sebetulnya Sorry, saya sesimpel tambahin itu sebentar ya. sesederhana Saya tambahin itu sebentar ya. Kalau Ya. boleh, ada yang suka baca, ada satu buku judulnya Mini Habit. Nah, Mini Habit itu lagi di buku itu mengajarkan gini. Kita kadang-kadang pengen mengubah atau punya kebiasaan yang baru, terus kita struggling. Akhirnya kita bilang nggak bisa lah, nggak mungkin bisa. Tapi kalau kita dipecah-pecah gitu ya, dipecah-pecah jadi kecil-kecil. Misalnya contoh, waduh saya nggak mungkin lah olahraga, saya nggak kayak adik saya tuh, ya olahraganya jalannya kuat misalnya gitu, nggak apa-apa. Tapi saya udah mulai, oke saya pakai sepatu, jalan pertama mungkin hari itu 10 menit, it's okay. Besok, aduh biasa alasan, kan di sini nih main, nggak penting-penting banget olahraga, orang minum obat aja oke kok. Nah, terus saya nggak pergi gitu ya. Nah itu tuh saya kalau dikerja di otaknya, waktu saya mengerjakan satu hal dan terus-menerus itu saya seperti sedang lagi membangun jalan tol. Yang satu hari dilewatin slot, yang kalau pakai bahasa gampangnya dia autopilot, nanti kita akan lakukan itu. Tapi untuk sampai ke situ, saya kan perlu bangun jalan. Nah, kalau saya kerjakan sekali hari ini, besok enggak, itu kayak bangun sesuatu di jalan yang penuh debu gitu, istilahnya ya udah itu hilang gitu. Tapi kalau ini jalan aspal yang lagi dibuat itu perlu waktu. Nggak apa-apa gitu. Hari ini oke, mungkin sekali. Oh, tadi baru dengar nih slow down. Oke, saya mungkin hari ini bisa ambil 3 kali. Gitu. Tapi besok nggak, ya nggak apa-apa. Tapi kan udah dibangun habitnya. Oke, Bapak Ibu ya, mungkin ini sangat simpel dan sangat sederhana ya untuk memulainya. Dan saya lihat tuh Tuhan tuh nggak menuntut kita banyak-banyak gitu loh. Mulai dari sesuatu yang kita bisa kasih tadi 10 menit kah, dan tidak perlu juga tadi kalau disampaikan ya, nggak perlu tunggu ruangan. Mungkin waktu kita lagi nunggu sayur, lagi masak, kita bisa berdiam diri. Ya, Atau kita lagi nunggu betul. anak kita lagi melakukan bermain sendiri, kita bisa punya waktu berdiam sama Tuhan. Nggak harus spesial banget, Tuhan tuh ngerti gitu loh apa yang, tapi yang tadi ya, yang paling penting adalah keputusan kita untuk mau melakukannya. Ya, decision-nya itu yang paling penting. Sehingga kita bisa memiliki waktu itu. Dan kita bisa bangun tadi seperti jalan tol ya, dibangun terus waktu-waktu keintiman kita dengan Tuhan, dan sangat sederhana, di mana saja bisa
Bahkan kalau anak lagi bermain, kita sambil dekat mereka pun nggak ada masalah kalau misalnya kita betul-betul ingin punya waktu ya dengan Tuhan, berapa menit yang bisa kita berikan, dan itu akan terus terbangun. Wah, ini sangat hal yang baru juga buat saya ya. Wah, itu sesederhana itu, tidak perlu yang khusus sekali ya, walaupun nantinya akan bisa terbangun lebih khusus. Ya baik Bapak Ibu, masih adakah pertanyaan? Boleh, ini sangat bisa kita lakukan ya. Atau ada hal-hal lain yang membuat kita tuh kayaknya agak masih susah nih, gimana ya caranya? Nah, bisa di chat atau bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Silakan, masih ada? Bisa dibuka mic-nya. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Pak Budiman mungkin mau bertanya. Ya, Aman. aman ya. Di sini juga ada Lina, silain yang mungkin mau bertanya. Ada Pak Friendly mau bertanya? Tadi Tanya katanya sudah sedikit boleh? buka mic. Ya, silakan. Iya, Bu Joan, selamat pagi, shalom. Pagi, Eh, shalom. Nah, untuk yang slow down ini ya, kalau Lina kadang bertanya ya, Bu Joan, di kala kesibukan kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan itu kan tadi kata Ibu Joan tidak lihat tempat ya. Yang penting kita punya waktu diam aja gitu. Sampai Tuhan mau ngomong apa sama kita. Nah, ini kan Lina selama ini lagi belajar gitu kan. Apa yang Tuhan mau nih dalam pelayanan Lina gitu. Terkadang kita udah intim ya sama Tuhan ya, Bu. Terus caranya gimana ya? Kan kita pengen peka sama suara Tuhan. Kalau Lina dapatnya gini, kalau Tuhan bicara itu gak langsung ya, Bu. Paling ayat diingatkan ayat gitu loh. Setelah diingatkan ayat, nanti suatu hari kapan gitu ada orang, yaitu hamba Tuhan gitu, menegaskan apa yang Tuhan bilang gitu loh, Bu. Terkadang kan kita kalau mau slow down, mau dengar suara mau berhubungan sama Tuhan itu diam. Kadang kan beda tipis ya Bu kalau kita dalam pergumulan antara suara hati dengan suara Tuhan. Jadi sebagai ibu rumah tangga gitu kan kadang-kadang kayak Tuhan mau bikin apa ya buat hidupku dalam satu hari ini. Kalau saya begitu kalau pagi. Tuhan apa yang harus aku kerjakan? Terus Tuhan apa yang mesti kulakukan supaya aku bisa menyenangkan hatimu gitu. Paling itu aja sih kalau saya pagi gitu baru saya kompak gitu kan. Terkadang saya di jalan gitu bicara sama Tuhan seperti itu. Pengen gitu Bu kalau dengar gini Lina gitu. Maksudnya Tuhan tuh dengernya jelas gitu loh Bu. Maksudnya kalau Lina masih samar gitu kan menurut Lina oh ayat gitu. Kadang ayat kan harus Lina mengerti lagi gitu. Apa ya maksud Tuhan dengan ayat ini? Nanti Lina cari tahu lagi. Maksudnya gimana ya Bu caranya supaya kita udah intim sama Tuhan, kita udah ini sama Tuhan. Nah, terus tapi pengen bener-bener slow down-nya itu Bu, bener-bener apa ya Bu? Bener-bener jelas ya Bu. Yang Tuhan bilang ke kita gitu Bu. Kayak mana ya Bu caranya Bu? Selain sudah kita lakukan, kita kerjakan bagian kita Bu. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Sangat memberkati hari ini ya Bu apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih Ibu Esther. Saya coba review ya apa yang Ibu Lina tanya. Ibu Lina tanya, intinya ketika kita di masa-masa tenang, duduk diam itu, gimana bisa mendengar suara Tuhan yang jelas. Artinya, misalnya, Lina anakku, engkau pergi ke sana, atau Lina anakku, jangan makan bakso, makannya yang lain, misalnya gitu ya.
saya pikir gini, tadi waktu Ibu Lina bilang lagi diem, dengar firman, dapat firman Tuhan, itu udah basic banget, gitu, udah keren banget. Jadi kadang-kadang kita pengennya yang sensasi kan, gitu. Tapi nggak apa-apa juga, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Dia bisa bicara sama kita dan Dia senang berbicara kepada kita. Dia senang, kata kuncinya, Dia senang berbicara kepada kita. Terus gimana caranya? Salah satu sih bisa, itu kan bisa dilatih. Kok bisa dilatih? Iya, mengembangkan karunia-karunia itu kan bisa dilatih. Bagaimana kita kemudian makin tajam. Basicnya atau prinsipnya, makin banyak latihan, makin, kalau pakai bahasa saya, makin tajam. Jadi kalau Lina bisa dapat, atau Ibu Lina bisa dapat satu hal, gitu ya. Dari hal yang Ibu Lina dapat itu, mungkin bisa, ini untuk siapa ya? Tuhan mau berbicara kepada siapa? Kalau dalam konteks kita sedang berdoa, dalam grup, kita mungkin bisa tanya, Tuhan, ini Tuhan mau untuk siapa? Tapi kalau misalnya pribadi, mungkin juga tanya, ini firman Tuhan pasti untuk kita, tapi Tuhan mau saya kerjakan apa lagi dengan firman Tuhan ini yang Tuhan kasih. Nggak tahu, mungkin tadi antar siang ketemu orang, orangnya curhat, pas masalahnya jawabannya di firman Tuhan itu, bisa gitu. Nah, jadi sering-sering biasa aja. Nah, kalau saya dengan teman-teman, saya biasanya encourage untuk menyampaikan, meskipun cuman segini, gitu. Maksudnya cuma segini, saya cuma dapat firman Tuhan ini, atau saya cuma dapat ngelihat ini ya, gitu, dapat penglihatan tertentu, atau saya dengar ada suara bilang jangan takut. Ya udah, sampein aja. Saya dapat ada suara bilang jangan takut. Udah, nggak usah ditambah-tambahin. Orang kalau kita cuma taunya itu atau dapatnya itu, gitu ya. Tapi nanti dia akan berkembang. Karena kalau kita mau terus pakai, itu akan jadi tajam. Misalnya di dalam satu pelayanan lagi duduk diam gitu ya, terus ditaruh di hati kita atau di pikiran kita, atau ada seperti suara yang kita dengar. Yang gampang deh sekarang kita latihannya. Coba bayangkan di depan kita ada bakmi, atasnya tuh ada babi merah, sama ada ayam yang slice gitu ya, potongan-potongan ayam. Kebayang nggak? Bisa kebayang nggak? Kita bisa bayangin kan? Gitu ya. Atau yang kita, misalnya apalah, masuk ke pikiran kita tuh bisa set. Kita ketemu orang, nggak bener nih orang. Kan gitu ya, kadang-kadang, ini orang mah, gitu. Bisa masuk gitu aja tuh. Nah, benernya waktu kita mendengar suara Tuhan, di dalam masa-masa saat teduh kita juga kayak gitu. As simple as that gitu, sesimpel itu gitu. Jadi sampein aja. Oke. Iya, oke. Jadi sampein aja gitu ya, sampein aja. Saya dapat misalnya tadi saya dapat contoh ya, tempat sampah. Ini pernah terjadi, saya cerita ya. Satu hari kita diminta pelayanan, saya suami istri minta pelayanan ke pertemuan hamba-hamba Tuhan waktu itu, yang secara umum kita nggak terlalu kenal. Gitu. Lalu waktu itu suami saya nyampein, saya lihat Bapak ada di tempat sampah, pembuangan sampah. Dan Bapak seperti putus asa, dan Bapak bilang, saya udah nggak tahan. Langsung nangis, ngejeblok gitu ya. Wah, gitu. Nah, saudara, ternyata di pertemuan itu, dia mau ngobrol sama pemimpin-pemimpinnya lagi, ini pertemuan terakhir, saya udah nggak tahan. Dan pelayanannya ternyata pelayanan itu. Berapa waktu lagi saya sempat melayani, Pak Budiman sempat minta saya melayani. Saya nggak tahu. Terus ada satu orang ibu, saya juga lupa yang mana, tapi kalau kasih lihat fotonya atau mukanya saya ingat gitu ya. Jadi saya bilang, Ibu, Tuhan menaruh di dalam kehidupan Ibu satu pelayanan yang nggak banyak orang suka gitu. Terus Ibu itu akhirnya bilang, bener Bu, saya lagi sama teman saya pelayanan di pemulung katanya. Nggak banyak orang mau pelayanan di pemulung. Nah, kok bisa kayak gitu? Itu kan latihan, nggak berarti orangnya yang ini wah pasti hebat nih, enggak.
Enggak. Kenapa? Karena ketajaman kita dalam mengembangkan karunia tidak sama dengan kematangan rohani. Ya. Jadi ada orang yang baru ikut Tuhan, dia penuh Roh Kudus, dia duduk diam, Tuhan kasih dia banyak penglihatan, bisa gitu. Ya, jadi yang kita kejar itu lebih ke dekat sama Tuhannya loh, communion with God itu. Nanti biarin aja, waktu kita lagi dekat sama Tuhan kan Tuhan bisa bicara banyak gitu. Kalau Tuhan ngomongnya cuma pakai firman, itu udah keren banget gitu ya. Keren banget gitu kan, itu basic sekali. Itu maksudnya yang benar-benar kita mulai perlu dari situ. Nah, nanti yang lainnya ya bisa dilatih. Perlu dilatih. Gitu ya Ibu Lina. Jadi perlu waktu untuk pokoknya setia aja nyampein apa yang Ibu dapat. Nyampein ke siapa orang itu untuk saya sendiri, ya nggak apa-apa. Mungkin bisa di-share gitu. Ke suami gitu. Saya dapat ini loh gitu. Saya dapat itu loh gitu. Terus nanti nggak apa-apa. Biar ketika waktunya jalan, oh benar terjadi. Kan kita jadi seru gitu ya. Jadi seru ya. Maksudnya serunya, benar Tuhan mau gitu. Itu terjadi. Tuhan bisa bicara gitu. Ya, wah, ini perlu latihan ya, jadi Ibu, apa yang dilakukan yang sepertinya simpel, tapi memang perlu dilatih terus-menerus supaya itu kita tahu. Bahkan pada waktu kita ngalamin jawabannya, kita tahu, oh ini rupanya loh, yang Tuhan sampaikan sama saya, ini loh ternyata gitu. Kita bisa ngerti jawabannya yang Tuhan sudah kasih. Kadang-kadang Tuhan sudah kasih jawabannya, tapi kita nggak tahu bahwa itu jawaban dari Tuhan. Ya, karena kita sibuk dan sebagainya. Ya baik, wah ini ada Pak Budiman sudah buka kamera, sepertinya ingin Selamat pagi. Sebenarnya suruh kita selesai nih. Ini seru, Bu Johan, seru ya. Jadi saya pikir kalau Ibu ada Sabtu depan ada waktu, mungkin bisa lanjut ke sesi 2. Sesi 2 tadi kan Ibu udah kasih icip-icip sedikit di bagian akhir, bagaimana kita bisa Tuhan bicara kepada kita. Sebetulnya Tuhan seringkali bicara dan kita sebetulnya nggak peka mendengarnya gitu loh. Nah, bagaimana mungkin Sabtu depan kalau Ibu bisa gitu ada waktu biar kita semua dapat mendengar bagaimana sih kita bisa peka mendengar suara Tuhan. Ya pagi ini saya jujur ya, saya sangat diberkati dengan slow down ini karena seringkali saya hidup di dalam ketergesaan, ya. Termasuk pelayanan tadi saya ada cuma catat satu bagian yang memang kadang-kadang itu yang menjadi terlupakan. Ya, saya pernah sama Bu Esther waktu minggu lalu di IKN di Balikpapan, kan saya bilang memang teman-teman ada saatnya kita seperti Maria tadi seperti yang Ibu Johan sampaikan. Ada saatnya kita seperti Maria duduk di kaki Tuhan. Tetapi ada saatnya juga kita seperti Marta. Dan yang waktu itu kita lakukan minggu lalu itu Marta, kita melayani Tuhan. Tetapi ada satu statement tadi yang Ibu Johan sampaikan, yang tadi saya catat aja bagian itu. Ada bersama Tuhan lebih dari melakukan untuk Tuhan. Nah, itu mungkin saya akan lebih coba praktekkan. Ya gitu Ibu Johan ya, terima kasih. Jadi kalau bisa ada waktu mungkin Sabtu depan sesi mendengar suara Tuhan tuh gimana sih? Karena tadi kan Ibu bilang sangat simpel sekali, tetapi kami dari 43 orang yang hadir masih ada di sini, ini tidak sesimpel seperti yang Ibu sampaikan. Memang pada waktu Ibu menyampaikan di dalam sesi di bulan lalu dengan teman-teman tim worship gitu ya, ada begitu banyak orang-orang yang diberkati dari penyampaian yang Ibu sampaikan gitu. Jadi kalau bisa seperti itu Bu. Apakah bisa Bu Sabtu depan? langsung ya. Tolong aja. Oke, mestinya kalau subuh-subuh begini bisa. Oke. Terima kasih. Oke. Silakan Bu Esther, sudah selesai. Ya, baik ya Bapak Ibu, berarti masih ada sambungannya, jadi kita tahan dulu ya. Ada yang pertanyaan-pertanyaan, kita akan lanjutkan nanti untuk Sabtu depan. Terima kasih ya Ibu John yang sudah menyampaikan pada hari ini dan langsung diminta untuk minggu depan lagi untuk apa yang sudah disampaikan pada hari ini. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah bertahan sampai ada 43 tadi ya.
orang yang sudah bertahan dan boleh belajar tentang hal-hal yang sederhana untuk Tuhan ya. Jadi bisa kita lakukan di mana saja. Ya, baik. Untuk itu terima kasih untuk semua yang sudah mengikutinya dan terima kasih untuk Ibu John juga. Sampai ketemu minggu depan lagi untuk bisa ketemu Ya, dengan minggu Ibu. depan Terima ingetin saya kasih. ya, kalau Ibu Esther datang, Ibu Esther, Pak Budiman ingetin saya. Ada satu doa yang asik, namanya bread prayer. Jadi itu doa. Nanti kita belajar ya, bread prayer itu juga asik. Oke. Ya, terima kasih Bu Johan. Yo, bye. God bless Oke, you. terima kasih Sampai ketemu semuanya. ya. Terima kasih Bu.